yang pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat bersama, tema tema yang kita yakin ini tema penting dalam kehidupan kita, tema yang berkaitan dengan sosok manusia yang mulia yang pernah Allah kenalkan kepada kita lewat Quran dan juga oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya, orang yang beliau sosok pribadi, satu orang, tetapi dijuluki sebagai umat. Jadi sosok manusia yang bukan biasa. Kalau kita mempelajari orang dan itu biasa, tentu kita anggapnya itu hal yang lumrah. Tetapi kalau orangnya luar biasa, istimewa, nah itu yang perlu kita pelajari. Karena bagi kita mempelajari sosok manusia, siapapun orang tersebut, tentu akan sangat berarti, akan sangat penting kalau manusia tersebut adalah orang yang sangat istimewa, bukan orang biasa. Nah, ini yang akan kita coba pelajari bersama, dan insya Allah kita akan coba eh, coba kenali sosok tersebut, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, lewat beberapa ulasan yang nanti kita akan coba tampilkan di ya, ya coba eh, berbagi share screen ya, dan dapat mohon izin untuk bisa menampilkan slide, dan mudah-mudahan ini nanti bisa membantu pembahasan kita, karena kita coba usahakan pembahasan kita ini eh, disajikan dengan sedikit bahan tertulis, dengan maksud supaya untuk memudahkan. Ya, atau mohon izin nanti biar di share anda aja oleh admin aja di ini ya, eh, oleh admin di atau host di situ untuk bisa membagikan share screen-nya. Ya bisa. Apa, nah, kita coba begini, kita coba untuk membahasnya poin demi poin untuk memudahkan alurnya. Sebelum ditampilkan, kita perlu sampaikan bahwa keteladanan itu diperlukan dalam kehidupan kita. Ya, semua kita pasti memerlukan, ya, memerlukan keteladanan. Dan teladan bagi seseorang itu, siapapun orang tersebut, itu penting untuk kehidupannya, karena semua kita tanpa kecuali, kalau ingin menjadi orang yang unggul, orang yang istimewa, memerlukan contoh teladan yang bisa dijadikan panutan. Dan ya, umat atau perorangan yang tidak punya teladan, ya, akan sulit untuk bisa unggul dan maju kalau tidak punya teladan yang bisa dicontoh. Nah, kita akan coba untuk mengulas bahasan kita ini, dan alhamdulillah di layar sudah nampak terlihat. Eh, Slide-nya tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan untuk kita membahas tema kita ini agar lebih teratur pembahasannya. Judulnya tentu sudah kita ketahui bersama, meneladani ketangguhan keluarga Ibrahim alaihissalam. Berarti yang kita angkat di sini bukan cuma sekedar Nabi Ibrahimnya, tapi juga keluarganya. Sehingga yang kita angkat dua-duanya. Kita angkat Nabi Ibrahimnya, juga keluarganya. Karena memang dua-duanya unggul, dua-duanya istimewa. Sehingga kita merasa berkepentingan untuk mengangkat tema ini.
Dan kemudian dari judul kita bisa lihat ada kata meneladani, kemudian ketangguhan. Jadi eh, berarti kajian kita ini kajian tentang sejarah, dan sejarahnya bukan cuma sekedar disajikan dalam bentuk peristiwa, tetapi kita ingin peristiwa itu meskipun tidak banyak yang kita sajikan peristiwanya, tapi yang paling penting adalah teladan yang kita bisa ambil. Karena begini, yang namanya belajar sejarah, sejarah di masa lalu, baik itu kisah para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sejarah di kehidupan para sahabat, sejarah di kehidupan para tabiin, sejarah di kehidupan para tokoh-tokoh dan ulama Islam yang kita kenal. Nah, sejarah itu kita pelajari untuk kita ambil teladan. Dan kalau kita bicara tentang teladan, kepentingannya untuk supaya kita bisa menata kehidupan sekarang dan menatap kehidupan yang akan datang. Menata dan menatap. Bedanya cuma satu huruf, huruf P ya. Menata kehidupan sekarang. Kita ini kalau bicara keluarga perlu punya teladan, dan keteladanan dari para nabi dan rasul termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam tentu perlu bagi kehidupan rumah tangga kita, karena kita menyadari rumah tangga kita ini rumah tangga yang banyak masalah, kemudian rumah tangga yang kita dihadapkan pada persoalan-persoalan, kemudian dihadapkan pada situasi yang belum tentu situasinya menyenangkan. Tapi kita akan menjadi lebih tenang ketika kita mendapati ada keteladanan tersebut. Keteladanan yang kita dapatkan dari kehidupan orang-orang yang memang patut diteladani. Untuk menata kehidupan kita, juga sekaligus untuk menatap, baik itu menatap masa depan, menatap kehidupan di luar kita. Bagaimana kita ingin kehidupan masa depan kita ini tertata dengan lebih rapih, lebih baik. Kita bisa memprediksi sesuatu berangkat dari pengalaman sejarah. Karena kita melihat dalam sejarah, kita pernah mendapati ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang mereka sepanjang sejarah kita, sepanjang sejarah umat manusia, eh, orang-orang yang luar biasa. Sehingga kita yang tidak luar biasa pun, begitu melihat bahwa mereka bisa seperti itu, ini bisa menjadi penyemangat. Ya, insya Allah kita juga bisa kalau ada contoh dan teladan tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ketangguhan keluarga, karena kita melihat keluarga bermacam-macam. Ada keluarga yang, kalau kita bicara tentang ketangguhan, ada keluarga yang tangguh, keluarga yang punya ketahanan. Itu kita bisa lihat dari berbagai macam bentuknya. Ada keluarga yang sangat tangguh, ada yang tangguh dan ada yang kurang tangguh, dan ada yang sama sekali tidak tangguh. Berhadapan dengan persoalan, lalu persoalan-persoalan yang ada tidak berhasil diselesaikan dengan baik, akhirnya berakhir dengan eh, berakhir dengan kehidupan rumah tangga yang tidak diselesaikan sampai akhir hayat. Harus berpisah, harus berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Nah, padahal dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, nah ini secara khusus kenapa ketangguhan yang kita angkat. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mendapati persoalan kehidupan yang tidak ringan. Kalau sekarang ada orang mempersoalkan kehidupan rumah tangganya dengan mengatakan, saya ini rumah tangganya rumah tangga yang orang istilahkan sekarang namanya LDR. Jadi rumah tangga di mana suami istri tidak berada dalam lingkungan atau kemudian dalam tempat yang eh, berdekatan tempat tinggalnya. Yang satu berada di tempat yang berbeda kotanya, bahkan bisa jadi bukan cuma berbeda kota, berbeda provinsi, berbeda pulau, berjauhan dan tidak bertemu. Ya, tidak bertemu dalam rentang waktu yang lumayan cukup panjang. Orang istilahkan LDR. Kalau kita bicara LDR, maka kita dapati Nabi Ibrahim alaihissalam juga
Bukankah keluarga LDR? Apakah beliau sering bertemu dengan istrinya? Ketika beliau meninggalkan putranya dan istrinya di lembah yang tidak ada penghuninya, ketika meninggalkan putra dan ya, anaknya di di sebuah lembah, yang lembah ini eh, lembah yang di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup menghadapi situasi yang berat tersebut. Ini menunjukkan kepada kita ada ketangguhan luar biasa. Ketangguhan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka eh, kalau ada yang merasa bahwa sekarang ini jauh dari suami, atau kemudian kita istilahkan LDR, Nabi Ibrahim juga mengalami situasi tersebut, bahkan lebih lama. Kemudian kalau dapat ujian dan cobaan, siapa yang mau membandingkan ujian dan cobaan rumah tangganya dengan Nabi Ibrahim? Sudah mendapatkan anak dalam waktu yang sangat lama, tetapi ternyata Allah perintahkan untuk disembelih. Kan beratnya luar biasa. Nah, ini menunjukkan ketangguhan yang sulit untuk kita temukan tandingannya. Maka kita belajar. Ya. Sekarang kita coba lihat, ada slide berikutnya. Kita mulai dari slide pertama. Ini tadi ini baru eh, di covernya, atau di judulnya. Kita sekarang bergeser ke slide pertama. Kita lihat di sini. Kita ingin mengangkat terlebih dahulu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah imamnya orang-orang beriman. Imam, pemimpin orang beriman. Jadi bukan cuma sekedar pemimpin rumah tangga, tapi imamnya bagi orang-orang yang beriman. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan dan patuh kepada Allah. Hanifan, lagi hanif, lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu sekali-kali bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah sampai menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu umat. Padahal beliau sendirian, satu orang. Tapi levelnya, kualitasnya setara dengan umat. Beliau adalah pemimpin yang bisa diteladani dan dijadikan panutan. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, tentu pelajarannya banyak, tapi di antara pelajaran yang kita bisa dapatkan, dari sini kita bisa jadikan dasar bahwa kalau kita mau mencari teladan, kita bisa mulai dari Nabi Ibrahim AS. Dan kita setiap sholat menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sholawat ketika di tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan nanti lanjutannya. Jadi sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikaitkan juga dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu sholat lima waktu yang berulang-ulang, juga sholat sunnah yang juga bisa berulang-ulang, dan berkali-kali kita menyebut Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan termasuk keluarganya. Ya, Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim dan ali Ibrahim itu artinya Ibrahim dan keluarga. Sehingga dari sini keteladanan itu nanti akan kita coba pelajari, meskipun tentu karena saking banyaknya kita akan membatasi hanya beberapa bagian keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu lebih karena timbangan waktu yang tidak mungkin kita ambil semuanya, tetapi paling tidak kalaupun kita mengambil pelajaran dua saja dari sekian banyak pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah cukup untuk menjadi penyemangat bagi kita. Nah, ini
Ayat yang pertama di surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Jadi ini Nabi Ibrahim adalah imamnya orang-orang beriman, orang yang bertauhid, orang yang menjadikan Allah sebagai sebagai panutan. Yang orang orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai tujuan ibadah, yang menjadikan Ibrahim sebagai panutan, maka Nabi Ibrahim imam kita. Dan Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang berikut. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan, kudwah, atau istilahnya uswatun hasanah. Teladan yang baik dalam hal apa? Al-wala dan al-bara. Al-wala itu artinya loyalitas, memberikan kecintaan, sementara al-bara itu sebaliknya, anti loyalitas atau memberikan kebencian. Jadi tidak mencintai. Kita lihat di sini ayatnya, Allah SWT berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanat." Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada uswatun hasanah. Suri teladan yang baik bagi kalian. Lakum. Bagi kalian, bagi kita semua. Artinya kita termasuk yang dituju dengan ayat ini. Karena tadi kita bicara tentang meneladani. Maka yang diangkat adalah keteladanan. Sekali lagi, pembahasan tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tentu banyak sisi yang bisa kita bisa gali, tetapi kita membatasi temanya sesuai dengan yang kita telah sampaikan di awal tadi, supaya nanti tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, kalau tadi disebutkan ummatan, yang artinya umat. Nah, di sini uswatun hasanah. Jadi, Nabi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, teladan yang baik bagi bagi kita. Jadi, kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim, maksud Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau. Berarti orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya, artinya orang-orang beriman ini mengatakan pada kaumnya. Berarti apa? Pada tetangganya, bisa jadi ada sebagiannya kerabatnya. Apa yang dikatakan inna buro'a minkum. Inna, sesungguhnya kami, buro'a, kami berlepas diri. Ini barok. Ini namanya barok, ini berlepas diri. Minkum, dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Nah, ini ada pelajaran penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita juga. Kalau sudah menyangkut urusan akidah, urusan tauhid, urusan penghambaan diri kepada Allah SWT, maka ada sikap yang jelas. Meskipun ini akan berhubungan dengan orang dekat. Yang nanti kita lihat dalam lanjutannya, ini berhubungan dengan bapaknya. Bapaknya tidak beriman. Bapaknya menyekutukan Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim tentu berat berhadapan dengan situasi tersebut. Tapi ini pilihan yang sulit untuk dilepaskan. Pilihan yang sulit untuk, ya, ya tidak mungkin memilih pilihan lain. Pilihannya mau menjadi hamba Allah yang betul-betul bertauhid atau sebaliknya. Nggak ada pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihannya beriman atau menyekutukan Allah SWT. Dan kalau beriman kepada Allah berarti berseberangan dengan bapaknya. Padahal bapaknya menyekutukan Allah SWT. Nah, kita dapat di keteladanan yang luar biasa, uswatun hasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dengan tegas menyikapi hal tersebut, tapi juga nanti kita lihat bagaimana beliau tetap santun dengan bapaknya.
Jadi ketegasan itu tidak bermakna kasar, tidak bermakna kemudian sangar. Tegas kadang-kadang disampaikan juga dengan sikap yang santun dan ramah. Bisa dengan ungkapan yang sangat sopan, tapi tetap tegas. Nah, ini sikap yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna buro'a uming. Kami ini, sesungguhnya kami, maksud Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim, berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah SWT. Kalau sudah urusan kesyirikan, kita berpisah. Dan berpisahnya meskipun resikonya ini bapak kita sendiri, ini ibu kita, ini kakak kita, adik kita, teman kita, kerabat, famili, ini sepupu, ponaan. Nah, ini sudah jelas. Kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah SWT. Kafarna bikum. Kami telah kufur terhadap kalian. Kafarna bikum. Kami kufur terhadap kalian. Artinya kalian kami menyatakan ingkar terhadap kekafiran yang kalian lakukan. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Wabada dan telah jelas, telah nampak bainana antara kami wa bainakum dan antara kalian al adawatu wal baghdha. Al adawah wal baghdha. Permusuhan dan kebencian. Abadan selama-lamanya. Artinya kalau sudah urusannya iman dan syirik, tauhid dan syirik, iman dan kufur, itu selama-lamanya akan berpisah, tidak akan menyatu, tidak akan menyatu dan itu ya kalau orang sekarang istilahkan seperti air dengan minyak ya gak akan ketemu. Meskipun disiramkan di satu tempat, ini ada minyak, kemudian kita siramkan air atau ada air kita siramkan minyak, ya tetap nanti akan terpisah ini minyak, yang sebelah situ air. Jadi tetap terpisah, nggak mau menyatu. Dan kalau sudah iman dan kufur, tauhid dan kesyirikan, itu karena masing-masing berada pada kutub yang berseberangan, maka yang muncul adalah permusuhan. Permusuhan dalam bagian itu. Kenapa? Karena orang yang menyekutukan Allah SWT juga ingin menambah pengikutnya, ingin menambah jumlahnya, ingin menambah kelompoknya, ingin menambah populasinya. Sementara yang bertauhid juga melakukan hal yang sama. Akhirnya apa? Kan sudah jadi tarik-menarik. Itu permusuhan. Wabada bainana wa bainahumul wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan itu abadan. Kapan berakhirnya? Bisa berakhir hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Nah, kalau sudah beriman ada selesai. Kita ingat bagaimana kisahnya misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar dulu menyekutukan Allah. Ketika di zaman jahiliyah bukan cuma sekedar musyrik, tapi jahatnya luar biasa kepada kaum muslim. Itu ketika jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, sudah selesai semua. Begitu beriman, sudah selesai. Dan tidak ada sahabat yang mengungkit-ungkit dan mengatakan, Umar, dulu kita pernah punya masalah. Dan itu diungkit-ungkit. Lalu kemudian dibuat perhitungan. Nggak. Begitu beriman, sudah selesai. Nggak ada sahabat yang lalu minta balas. Sudah selesai itu. Bahasan itu sudah selesai dan begitu beriman sudah ditutup lembaran. Itu sebabnya, maka kalau dalam konsep Islam, orang yang menyekutukan Allah SWT, itu dosa yang sangat besar. Atau orang yang melakukan dosa di masa lalu. Ketika bertobat, ya sudah, ditutup lembaran masa lalu. Asal betul-betul bertobat. Asal betul-betul bertobat dan tobatnya itu dibuktikan dengan kesungguhan yang selain menyesal, mohon ampun, kemudian kalau kepada orang minta maaf, dan yang tidak kalah pentingnya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Itu syarat.
Itu syaratnya. Silahkan. Artinya kalau memilih untuk di masa lalu dengan kehidupan ini itu, tapi sekarang pilihannya cuma satu, beriman pada Allah SWT. Sekarang pilihannya cuma satu, bertobat. Nah, itu pilihannya. Nah, kemudian kita lihat lanjutannya. Illa qaula Ibrahim li abi. Ya, ini kita coba lihat. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kita lihat perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya apa? La astaghfironna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Lihat kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya saya akan memohonkan ampunan bagi engkau, bagimu. Ini kepada siapa? Kepada bapaknya. Padahal jelas bapaknya menyebutkan Allah SWT. Dan bapaknya kasar. Ngajak putranya untuk menyekutukan Allah SWT bukan ngajak baik-baik. Sampai ngancam-ngancam. Artinya bukan dengan cara yang santun, ramah, sopan. Nggak ada sama sekali. Caranya kasarnya luar biasa. Jadi eh, bahasanya bahasa-bahasa ancaman. Tapi Nabi Ibrahim tetap menyikapi bapaknya dengan cara yang santun. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Ketangguhan kita dalam kehidupan berumah tangga itu salah satunya dibuktikan dengan keteguhan memegang tauhid. Ketika ada anggota keluarga, naudzubillah, sampai menyekutukan Allah SWT, sampai melakukan dosa, apapun dosanya, maka saat itu tidak berarti kemudian kita memutuskan hubungannya. Ada kesempatan bagi kita untuk terus menjalin hubungan baik sambil berupaya mengajak untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau dulunya musyrik, diharapkan menjadi bertauhid. Kalau dulunya kafir, diharapkan menjadi beriman. Kalau dulunya ahlu maksiat, diharapkan bertobat. Tapi tegas sikapnya. Kalau ditanya sikapnya, bagaimana perbuatan ini jelas. Nah, ini perbuatan haram, perbuatan dosa, perbuatan syirik, kufur, itu tegas. Tapi masalah disampaikannya dengan cara yang santun, dengan cara yang ramah, itu dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berada pada sisi yang berbeda. Sama seperti pada ayat Al-Quran, wa in jahadaka, dan jika kedua orang tua memaksamu, bayangkan, dua orang tua, bapak dan ibu memaksamu, ala, untuk apa? Antusyrika bima laisa laka bihi ilm, untuk menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang tidak ada ilmu. Fala tuti'huma, jangan taati, jangan diikuti. Kalau sudah mengajak pada kesyirikan, mengajak kepada kekufuran, sikapnya jelas. Nah, itu keteguhan. Tapi lanjutan ayatnya wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi tetap bergaul dengan baik dalam urusan dunia. Di kehidupan dunia tetap berhubungan baik. Bapaknya menyekutukan Allah SWT, bapaknya musyrik, bapaknya kafir. Sikap kita terhadap kekufuran tegas. Sikap kita kepada kesyirikan tegas. Tetapi kalau sudah urusan yang berhubungan, ya berhubungan dengan interaksi kehidupan kita sehari-hari, tetap jalan. Ketika bapak minta tolong ambilkan handuk untuk mau mandi, ya kita ambilkan. Minta tolong buatkan teh hangat, tetap kita buatkan. Tetap kita buatkan. Karena ini bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan kejahatan, bukan kemaksiatan. Minta tolong ambilkan sesuatu. Minta tolong buatkan teh hangat. Membuat teh hangat itu bukan kekufuran, bukan kesyirikan, dan bukan dosa besar. Juga bukan dosa kecil. Ini bukan maksiat. Ini ketaatan. Tetap berbakti pada orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berupaya berharap mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk mengampuni bapak. Tapi juga Nabi Ibrahim menyatakan, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan saya tidak dapat menolak sesuatu apapun dari engkau yang berupa siksaan dari Allah SWT. Jadi seandainya Allah akan mengazab bapaknya, kata Nabi Ibrahim, saya nggak sanggup. Nggak sanggup berbuat apa-apa. Kalau Allah menghendaki Allah mengazab bapak, saya nggak sanggup berbuat apa.
Saya cuma bisa mengajak Bapak, saya bisa menasihati Bapak, saya bisa coba bicara baik-baik sama Bapak. Tapi kalau Bapak nggak mau, ya sudah. Di hadapan Allah SWT, ini saya serahkan pada Allah. Nah, kita lihat lanjutannya pada slide berikutnya. Ya, ada ayat berikutnya yang juga ada hubungannya dengan ini. Kita lihat. Ya, lihat lanjutannya. Wa maka nastighfaru Ibrahim ali abi. Dan tidaklah permintaan ampun atau istighfarnya Nabi Ibrahim kepada Allah SWT untuk bapaknya itu tidak lain illa ammau'idati wa'adaha iya. Itu tidak lain hanya karena janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Karena sudah janji, maka akan ditepati. Karena sudah janji, maka akan ditepati. Falamma tabayyana lahu, ketika nampak jelas bagi Nabi Ibrahim annahu aduwwulillah. Nah, begitu sudah jelas bapaknya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya ada upaya mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa bapaknya yang menyekutukan Allah SWT. Tapi begitu jelas bahwa bapaknya memilih jalan kekufuran, jalan kesyirikan, menjadi musuh Allah SWT, tabarro amin. Nabi Ibrahim akhirnya apa? Berlepas diri dari bapak. Nah, sudah, ini sudah cuci tangan, sudah lepas dari bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba yang awwah. Ya, awwah itu sangat lembut hatinya untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah. Halim, sangat menyantun. Jadi artinya Nabi Ibrahim alaihissalam punya kelembutan hati dan minta kepada Allah agar Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan dan dosa. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita juga belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, bagaimana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan bapak, berinteraksi dengan bapaknya, yang dalam kisah ini kita bisa dapatkan penjelasan bagaimana bapaknya yang menyekutukan Allah SWT, Nabi Ibrahim tetap berusaha berinteraksi dengan baik, tetapi ketika sudah menyangkut bahasan kesyirikan, kekufuran, Nabi Ibrahim mengambil sikap yang tegas. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a min. Ketika sudah jelas ini menjadi musuh Allah SWT. Berikutnya, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan dalam kepatuhan kepada Allah. Dan ini kepatuhannya bukan hanya kepatuhan saja, ya, kepatuhan pribadi, tapi juga kepatuhan keluarganya. Ini ayatnya tadi juga, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Jadi qanitan lillah, orang yang sangat patuh kepada Allah SWT. Kalau patuh itu artinya sikap sami'na wa ta'na itu betul-betul berada pada posisi paling tinggi, sehingga, dan itu urutan pertama, sehingga sudah tidak lagi berpikir ini benar apa enggak ya, ini baik apa enggak ya. Ini kalau sudah dari Allah SWT, sudah nggak ada, nggak ada pilihan, sudah pasti kalau itu perintah pasti maslahat, pasti kebaikan. Kalau larangan itu pasti keburukan. Itu sudah jadi rumusnya. Sehingga nggak pakai mikir macam-macam, nggak pakai mikir panjang. Bahkan kepatuhan kepada Allah SWT itu juga diwujudkan bisa dengan bentuk atau dengan cara ketika seseorang memilih untuk patuh kepada Allah SWT tanpa berpikir ini masuk akal apa enggak. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, belum tentu kita bisa cerna dengan akal kita. Kita merasa, gimana caranya mencerna hal-hal seperti itu? Contohnya misalnya, kalau kita sekarang mengerjakan sholat, ya, semua keluarga rumah tangga kita, ketika mengerjakan sholat, itu kita nggak tahu kenapa subuh itu 2 rakaat. Ya sudah, kita kerjakan aja.
Sampai hari ini kita nggak tahu. Kenapa subuh 2 rakaat? Ya, kita cuma jawab ya karena perintahnya begitu. Kalau seandainya 3 ya tak kerjakan 3. Kalau 4 ya 4. Mau 5, mau 10, mau berapapun, insya Allah kita akan kerjakan. Sami'na wa ta'nanya berada pada posisi terdepan. Ya, sami'na wa ta'na. Ya, jadi artinya, ya sudah kita kerjakan. Sudah nggak pakai lagi mikir ini, ya kenapa ya? Kok 2 ya? Subuh-subuh kan sebenarnya kita pas lagi segar-segarnya. Kenapa kok nggak kita kita kerjakan misalnya 5 gitu. Kan masih segar. Kalau Isya malah justru pas capek itu. Kenapa Isya nggak 2 saja? Nggak. Kita kerjakannya karena memang itu perintah. Karena tuntunannya begitu. Isya 4 rakaat kita kerjakan 4. Maghrib 3 kita kerjakan 3. Mau berapapun. Mau 1 sampai 100 sampai 1000 bahkan sejuta sekalipun. Kalau itu diperintahkan kita akan sampai nawato. Asal jelas itu memang perintah Allah SWT. Kalau sudah perintah Allah kita nggak pakai mikir-mikir lagi. Puasa. Kenapa kita pakai puasa dari subuh sampai maghrib? Ya, dari subuh sampai maghrib, kenapa puasanya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan suami istri? Ya sudah kita kerjakan aja. Pasti ada hikmah di balik itu. Pasti itu mengandung kebaikan. Mau kita paham nggak paham itu nanti urusan berikutnya. Karena gini, kalau urusan paham hikmah itu tiap orang bisa beda-beda. Sekarang misalnya banyak kajian tentang manfaat sholat bagi kesehatan. Ternyata gerakan-gerakan sholat bermanfaat untuk apa? Untuk A, B, C, dan Z. Begitu banyak manfaat eh, sholat bagi kesehatan, manfaat puasa bagi kesehatan. Itu sebagian dari hikmah yang kita bisa dapatkan. Tapi kita mengerjakannya bukan karena ada manfaat tersebut. Manfaat itu adalah semacam kalau kita istilahkan bonus. Bonus artinya seandainya manfaat itu nggak ada dan kita mendapatkan pahala yang bisa mengantarkan kita dan bisa memasukkan kita ke surga, itu sudah cukup. Seandainya nggak ada manfaat yang bisa kita tangkap, yang bisa kita paham. Tapi alhamdulillah ternyata dengan berjalannya waktu orang menelaah, mengkaji, ada yang mengkaji tentang sholat. Ternyata gerakan sholat luar biasa. Kalau orang sering mengerjakan sholat dengan cara yang benar, itu bagian dari bentuk ya orang istilahkan sekarang senam, olahraga, yang manfaatnya luar biasa. Asal gerakannya benar. Ya, posisi pada saat mengerjakan gerakan tersebut juga benar. Ya, ini posisi berdiri, ruku, tidak, sujud dan seterusnya benar. Nah, itu apa ini? Nah, sekarang kita lihat pada slide berikutnya. Ya, keteladanan dalam kepatuhan kepada Allah SWT. Kita lihat ada, nah ini 2 slide terakhir. Kita lihat yang pertama, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya, Bunda Hajar, dan anaknya Ismail yang kita kenal kemudian dengan nama dengan Nabi Ismail alaihissalam ke sebuah lembah yang gersang. Bayangkan lembah gersang tanpa tumbuhan dan tidak berpenghuni di dekat Baitullah Al-Haram di Mekah. Kita kenal sekarang dengan Mekah, yang kita kenal kemudian dengan istilah Ka'bah. Setibanya di sana, nah ini coba lihat, ini ujian yang luar biasa. Tapi masalahnya perintah Allah SWT. Kalau sudah perintah, ya sudah kerjakan. Dan ini keteladanan luar biasa, keteguhan luar biasa. Bayangkan disuruh meninggalkan istri dan anak di tempat yang di lembah yang gersang. Hanya gersang berarti nggak ada air, nggak ada tumbuhan yang hidup, nggak ada air, terus nggak ada penghuni. Kalau kita ini sekarang, sebelum saya lanjut ke lanjutannya, ini kita lihat sekarang ini kalau kita meninggalkan anak, meninggalkan anak di pesantren, nah, meninggalkan anak di pesantren, sebetulnya kan kalau kita berpikir juga ya bisa aja kalau kekhawatiran itu muncul wajar kita khawatir ada ini ada itu.
Ya, kekhawatiran itu bisa muncul. Tetapi kekhawatiran itu menjadi berangsur-angsur sini, bahkan bisa hilang sama sekali ketika kita lihat pengelolaannya seperti apa, kemudian fasilitas yang tersedia apa, dan kemudian ada hal-hal yang begitu banyak yang ada dalam ya apa dalam ya, lembaga pendidikan tersebut. Sehingga kita melepaskannya, meninggalkannya di pesantren, kita gak khawatir. Karena apa? Karena ya alhamdulillah di pesantren itu ada, kalau bicara air alhamdulillah ada. Bukan cuma air minum, air untuk mandi, air untuk nyuci, air untuk perluan macam-macam. Ada air. Kemudian ada tempat tidur, ada ranjang, ada kasur, bantal, ada spray, ada seterusnya. Kemudian ada lemari untuk meletakkan pakaian. Nah, kita jadi tenang. Kalau meninggalkan anak di tempat seperti itu, kita tenang. Karena apa? Karena ada fasilitas untuk bisa bertahan hidup. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT meninggalkan istrinya Bunda Hajar, kemudian anaknya Ismail, di sebuah lembah gersang tanpa tumbuhan dan tidak berpenghuni, di dekat Baitullahil Haram, di dekat Ka'bah. Ini ujian luar biasa. Kalau ninggalkan ada orang yang bisa dititipi, itu masih ringan. Karena nitip, orangnya bisa dipercaya. Atau selain ada orang, juga ada fasilitas, ada tempat tinggal. Nah, kalau di lembah, ini nggak ada rumah nih. Bayangkan, di lembah yang gersang tanpa tumbuhan dan tidak berpenghuni. Berarti nggak ada rumah. Oh iya, nggak ada rumah. Kontrakan nggak ada, boro-boro rumah, kontrakan, kos-kosan. Ini tenda aja nggak ada. Tenda pun nggak ada sih. Artinya nggak ada tendanya. Terus gimana itu? Artinya kalau ditinggalkan di tempat di situ ada fasilitas, ya mungkin orang bilang masih agak lumayan. Meskipun berat, tapi ini sudah membayang gersang, tanpa tumbuhan, tidak berpenghuni. Terus nggak ada fasilitas, nggak ada rumah, nggak ada pavilion, nggak ada kos-kosan, nggak ada ini. Nggak ada sama sekali. Ya. Dan setibanya di sana, beliau alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di sana dengan perbekalan yang sangat minim. Dan perbekalan yang sangat minim. Ada perbekalan, iya, tapi sangat minim. Karena apa? Karena perjalanan jauh dari Palestina sampai dengan Mekah. Terus bawa air, iya bawa air. Tapi air yang dibawa nggak bisa banyak. Airnya bukan satu tangki, nggak ada. Satu galon besar, nggak juga. Ya, galon yang biasa kita lihat, galon air mineral itu, nggak sih. Nah, jadi sangat minim. Tapi ini memang perintah Allah SWT. Ketika beranjak meninggalkan istri dan anaknya, sang istri mengejar dan bertanya, apakah Allah Azza wa Jalla yang menyuruhmu melakukan itu? Allahu amaraka bihada. Ini pertanyaan dari Nabi, pertanyaan dari Bunda Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan itu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Jadi jelas ini perintah Allah SWT. Jadi bukan sesuatu yang tanpa perhitungan, ngawur, bukan. Dan lihat, ketika ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kita menggunakan perhitungan-perhitungan manusiawi untuk tidak mengerjakannya. Coba kalau bayangkan kalau seandainya orang menggunakan perhitungan manusia. Meninggalkan di tempat begini, ini berapa hari mati nih. Nggak ada penghuni, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, di tempat yang nggak ada. Terus juga nggak ada, tadi, nggak ada rumah. Bayangkan rumah kalau itu panas saja, itu panas kayak apa itu?
Ya kalau Bapak Ibu sekalian pernah haji, pernah umroh di musim panas, kan kerasa panasnya luar biasa. Sehingga kalau di sana AC itu kebutuhan mendasar, nggak bisa itu, nggak bisa cuma pakai kipas itu wah, berat, sangat berat. Ya, bayangkan panasnya 40 derajat sampai 45 derajat, terus pakai kipas, wah nggak sanggup. Banyak yang nggak sanggup, beratnya luar biasa. Padahal itu apa? Itu sudah di rumah, ada atapnya, ada jendelanya, kemudian ada pintunya, sudah enak, bisa tidur. Artinya kalau mau selonjor itu ada tempat tidurnya, tapi itu gak bisa ya. Berat, panas seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya jauh lebih berat dari itu. Ini kita angkat ini supaya kita bisa melihat ketangguhan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berat luar biasa. Tapi ketika ini perintah Allah SWT, kesiapan untuk mengerjakannya, sami'na wa ta'nanya berada pada level yang paling tinggi. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Dan coba kita lihat, karena pembahasannya bukan cuma Nabi Ibrahim, tapi keluarga. Kan kita belajar meneladani ketangguhan, meneladani juga keteguhan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat, begitu Bunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada suaminya, apakah Allah Azza wa Jalla yang menyuruhmu melakukan ini? Dijawab oleh suaminya, ya. Apa jawabannya? Mendengar jawaban yang begitu meyakinkan dari suami tercintanya, Ibrahim alaihissalam, istrinya mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Coba lihat ini. Ini catatan serius. Penting sekali. Dan catatan yang sangat berharga. Perhatikan bagaimana beliau tunduk dan pasrah kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau udah perintah, nggak ada lagi tawar menang. Sami'na wa ta'na. Ini berat dan sangat berat. Bayangkan, seorang suami meninggalkan istri di tempat yang tadi sangat gersang. Dan kalau kita bicara gersang, jangan bayangkan, maaf ya ini yang apa yang di Jogja ada apa dan sekitarnya. Mungkin ada yang pernah ke Gunung Kidul misalnya. Di beberapa bagian kan gersang. Artinya eh, air tidak mudah didapatkan. Tetapi masih ada pepohonan. Ya, masih ada sedikit pepohonan. Suasana suhu agak panas. Sepanas-panasnya Gunung Kidul itu nggak ada apa-apanya dibanding di Mekah. Kalau sudah panas itu. Ya panasnya Mekah ya nggak ada apa. Kalau dibandingkan Gunung Kidul kan jelas jauh. Itu panasnya. Terus ini ada tumbuhan. Ini gersang tanpa tumbuhan, nggak berpenghuni. Gimana ninggalkan istri di tempat seperti itu? Ninggalkan anak. Dan anak yang ditinggalkan ini usianya masih bayi. Bukan anak remaja, anak sudah menginjak usia dewasa, misalnya sudah mulai kuliah. Oh, enggak, ini masih bayi. Jadi sudah bisa dibayangkan betapa beratnya. Dan kita belajar di sini kepatuhan, ketundukan, pasrah, tawakal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan luar biasanya istrinya juga. Kan bisa jadi begini. Kalau kita bicara keluarga, bisa jadi suaminya sudah patuh dan taat, tapi istrinya tidak. Kan kita dikenalkan dalam Quran, ada contoh orang-orang yang suaminya sangat taat, tapi istrinya tidak taat. Nah, bukankah ya, kita mengenal ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ada Nabi, kemudian juga ada bisa sahabat, bisa orang-orang pada masa-masa berikutnya, kita kenal sebagai orang soleh. Suaminya taat, tapi istrinya tidak. Atau sebaliknya, istrinya yang taat, suaminya yang tidak. Nah, ini menjadi apa? Menjadi PR kita bersama bahwa
Dari keteladanan itu kita akan menjadikan itu sebagai pelajaran berharga. Terakhir, kita pindah ke slide eh, berikutnya. Ini bahasan terakhir. Nah, contoh yang lain. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak sematawayang saat usianya mulai sanggup untuk bekerja. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas hendak melaksanakan perintah tersebut. Ya, kalau di surat As-Saffat kita dapati kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah ini. Sebelum masuk ke kisahnya, kita bisa lihat di situ. Ya, coba bisa dicermati di sini pada kalimat eh, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak sematawayang. Jadi bayangkan, sudah lama nggak punya anak, terus begitu anaknya lahir, diperintahkan untuk ditinggalkan di sebuah lembah yang gersang, tanpa tumbuhan, tidak berpenghuni, dan juga nggak tahu dalam waktu berapa lama. Ya, tadi juga penjelasan tambahan untuk poin sebelumnya. Kan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, itu nggak tahu berapa lama. Sebulan, 2 bulan, ya, atau mau berapa pekan, kita nggak tahu. Karena perintahnya pokoknya ditinggalkan di sana. Itu artinya bukan untuk sehari. Kalau sehari gitu, oh ya berarti besok tak jemput. Nah, kan begitu. Kalau sehari. Tapi kalau 2 hari gimana? 3 hari. Tapi begitu sudah 1 bulan, 2 bulan, dan ternyata bukan cuma 1 bulan, 2 bulan. Kalau 1 bulan, 2 bulan, anaknya nggak sebesar ini, tetap masih bayi. Begitu usianya tumbuh dewasa, sudah mulai sanggup bekerja, Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Dan ini ujian beratnya luar biasa. Nah, di surat As-Saffat ayat 102, Allah SWT berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'i." Ketika anak tersebut mencapai usia atau umur yang sudah mulai sanggup untuk bekerja. Bersama siapa? Bersama bapaknya Nabi Ibrahim. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Qala ya bunayya, wahai anakku." Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam. Inni ara fil mana. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpi. Dan mimpinya para nabi itu wahyu. Anni azbahuka. Saya sungguh saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelih. Fandur madza taro. Maka pikirkanlah apa pendapat. Ini syarat kalau ini mimpi itu wahyu, perintah, maka apa respon? Coba lihat. Nah, ini tadi kalau di poin sebelumnya ibunya Nabi Ismail alaihissalam atau istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang anaknya. Coba lihat keteguhan anaknya. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu binas sabirin. Insyaallah bapak akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Mau disembelih, bayangkan. Ini mau disembelih. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ismail alaihissalam saat itu dengan tegas mengatakan, kerjakan. Kenapa? Ini perintah Allah SWT. Kalau sudah perintah Allah, nggak pakai tawar-tawar. Tapi nyembelih, meskipun nyembelih. Ini kalau sudah perintah Allah, kerjakan. Nah, ini pelajaran bagi kita yang tadi kita sampaikan sami'na wa ta'na. Pada saat kita mengerjakan perintah Allah SWT, jangan sekali-kali kita mengerjakan perintah dengan pertimbangan bahwa ini masuk akal, ini baik, atau menggunakan perasaan. Menurut saya ini baik, nggak apa-apa. Atau menurut saya kurang baik. Nggak, kalau sudah syariat, kalau itu sudah perintah, sudah larangan, nggak ada pilihan lain. Kalau perintah ya kerjakan. Larangan, kita nggak main-main dengan larangan. Ya tinggalkan. Tapi, nggak ada tapi-tapi.
bahwa kalau kita berproses, ya itu bagian dari proses. Ya, ini bagian dari proses. Nah, ini yang apa yang coba untuk kita dapatkan pelajaran. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah tersebut tentu juga sebagai seorang bapak. Bayangkan, seorang bapak punya anak dan punya anaknya setelah berusia lanjut. Ya, seperti kalau kita sekarang misalnya kita mendapati ada rumah tangga, seorang bapak, ya seorang suami, istri menikah dan selama bertahun-tahun nggak punya anak. Setelah berusia, ya masuk usia, mungkin orang istilahkan usia lanjut, ya. Sudah lanjut usia baru punya anak. Kan berat, beratnya luar biasa. Setelah lanjut usia baru punya anak. Nah, sudah punya anak diperintahkan untuk ditinggal di lembah yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada penghuni. Setelah tumbuh dewasa apa diperintahkan untuk disembelih. Kan berat semua ujiannya. Ini berat semua ujiannya. Ini ujian yang luar biasa. Dan kalau mau jujur, kalau kita dapat perintah seperti itu, kita akan berpikir-pikir. Mungkin sebagian kita akan mikir, ini gimana ya perintah kok gini ya? Apa nggak ada perintah yang lain yang lebih baik? Muncul pikiran-pikiran yang macam-macam itu. Sebagai seorang ayah yang sayang pada anaknya, wajar kalau muncul hal-hal tertentu. Tapi ini adalah pilihan bagi orang beriman ketika ada perintah, ya sikapnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Nah, dan dalam surat As-Saffat tersebut kita eh, dapati Nabi Ibrahim alaihissalam mengerjakan perintah tersebut dengan penuh kepatuhan, tetapi anaknya juga yang akan disembelih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam juga menyatakan siap. Dan bahkan bukan cuma sekedar kalimatnya, perhatikan kalimat yang terdapat di surat As-Saffat ayat 102. Kalimatnya bukan mengatakan, oh ya silakan Pak kerjakan. Tapi eh, dengan mengatakan, Pak silakan kerjakan, Bapak akan mendapati saya termasuk orang yang sabar. Saya siap kerjakan. Jadi, sebab kalau misalnya gini, ya silakan Bapak kerjakan. Ya, tapi sambil anaknya menggerutu, anaknya nampak keberatan, kan beda dengan anaknya mengatakan, Bapak akan mendapati saya sabar menerima perintah. Jadi akhirnya itu meneguhkan dan menguatkan sang bapak. Nah, di sini pentingnya dalam kehidupan rumah tangga untuk menjalankan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu saling menguatkan antara suami dengan istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan jadi kakak dengan adik juga begitu, saling menguatkan. Karena apa? Ini pekerjaannya bukan pekerjaan ringan. Ini bukan pekerjaan ringan. Ini tapi pekerjaan yang memang kita perlu ya, kita bangun komitmen bersama. Nah, ini yang berhubungan dengan kepatuhan. Nah, sementara sampai di sini waktunya sudah cukup gitu dan materi intinya sudah tersampaikan. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita ulas ini eh, ada pelajaran yang kita bisa ambil, ada hikmah, ada ibrah yang bisa kita teladani dan ini karena uswatun hasanah ya tentu pasti menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Demikian, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Ya, Masya Allah, materi yang luar biasa. Jazakallah Ustaz dulu, Ustaz Ridwan Hamidi. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita menyimaknya tadi ya, betul-betul bisa merasakan bagaimana tahapan-tahapan menjelaskan ketaatan beliau Nabi Ibrahim, istrinya, keluarganya, Masya Allah. Sungguh terlihat kita sangat jauh katanya dari apa yang telah Nabi Ibrahim contohkan. Kita saja terkadang untuk sholat, menjalankan perintah yang wajib aja, terkadang masih berat gitu menanda. Tapi begitu hebatnya keluarga Nabi Ibrahim, begitu kuatnya ketaatan kepada Allah yang
Ya, kemudian memang betul, kemudian apa namanya, beliau menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada sedikit waktu untuk Bapak Ibu bisa memberikan atau menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan atau beberapa materi lain mungkin yang apa namanya ingin ditanyakan berkaitan dengan keluarga. Kami persilakan bisa melalui raise hand, insya Allah akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ataupun via chat di ruang Zoom kami persilakan. Ya, Ustaz sambil menunggu mungkin belum ada yang bertanya atau mungkin dalam masih proses menulis. Tadi kami menyimak materi begitu dahsyatnya ketaatan Nabi Ibrahim dan juga keluarganya tentunya. Kemudian sebetulnya apa yang telah diajarkan Nabi Ibrahim untuk istri dan juga anaknya sehingga ketaatannya itu hampir selevel Ustaz. Maksudnya ya tidak hanya lebih baik saja, tapi istrinya juga demikian, anaknya juga demikian, yang memiliki ketaatan. Kalau kita lihat, ya, Masya Allah sungguh luar biasa. Mungkin apa namanya bisa disaringkan Ustaz berkaitan dengan mungkin hal-hal yang bisa kita tiru dari Nabi Ibrahim berkaitan dengan kita mendidik istri dan anak kita Ustaz. Ya, baik. Eh, Kalau mau kita ambil beberapa pelajaran, tentu bisa dirikaskan pada beberapa hal. Yang pertama, yaitu menanamkan pondasi. Pondasi ya ibarat bangunan. Ya, ketaatan itu kan ya sama seperti kalau kita mendidik anak, itu ibarat bangunan, dikuatkan dulu pondasinya. Nah, pondasi itu ya berupa iman, berupa tauhid, ya. Itu pondasinya. Nah, setelah dikuatkan pondasinya, nah baru kemudian masuk ke yang berikutnya. Ya, kalau tadi ada namanya iman, ya, dan itu dengan pondasi yang kokoh, baru nanti kemudian kalau ibarat bangunan ada tiang, ada dinding, pintu sampai ke atap. Yang kemudian itulah yang kalau lanjutannya kalau dalam syariat kita yaitu ajaran Islam itu, maka ada istilahnya rukun. Nah, rukun itu kan tiang. Ada rukun Islam, ada rukun iman, kemudian sholat dikatakan tiang agama. Nah, itu kalau kita saya langsung ngambilnya contohnya ke apa ke lebih praktis ke dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ya. Selain pondasi keimanan itu ditanamkan, ya yang berikutnya menjalankan nilai-nilai keimanan atau cabang-cabang keimanan. Jadi, nah, mengajarkan pondasi keimanan itu bisa dengan beberapa momentum. Ada yang dengan cara berkisah dan kisah yang diangkat, kisah-kisah dari orang-orang yang memang patut untuk diteladani, kisah-kisah yang bisa dicontoh. Nah, kemudian bisa juga dengan mengajarkan dan menceritakan tentang surga, tentang neraka. Kenalkan kepada anak ada yang namanya surga, ya namanya neraka. Dan tidak langsung sekaligus selesai 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan. Misalnya begini diceritakan, di surga itu ada pintu. Ya, ada pintu yang disediakan khusus untuk orang yang ahli puasa. Ya, jadi kalau kita ini rajin puasa, puasa wajib, ada puasa sunnah, ya mudah-mudahan kita bisa masuk surga lewat pintu itu. Terus nanti ada orang yang mungkin unggul pada pintu yang lain, sedekah misalnya. Nah, kalau kita nggak rajin sedekah, nggak rajin infak, ya coba puasanya kita perkuat, sholatnya kita perbaiki. Jadi kita mengenalkan pintu-pintu itu yang langsung bisa kita ajarkan kepada anak-anak dalam bentuk hal-hal yang sifatnya praktis gitu ya. Nah, itu eh, bagian dari mengajarkan keimanan tadi. Dan iman itu kalau untuk anak-anak di usia misalnya usia TK, usia SD, bisa banyak dengan bercerita, berkisah. Termasuk yang diceritakan tentang surga dan neraka.
Kalau gini misalnya ada bapak dan ibu sekalian merasa, wah saya ini kan pengetahuannya sedikit tentang itu, ya cari aja bahannya. Saya tak sebentar tak cari di internet, cari di akun di web ini dan itu. Nah, itu yang apa yang kita apa yang kita lakukan. Jadi begitu kita lihat, oh ternyata ada bahan ini cerita tentang surga diambil dari bukunya Imam Ibnu Qayyim. Nah, terus kita bacakan, saya bukan alim, saya bukan ustadz, saya bukan orang yang ngerti agama, tapi saya bisa bacakan, bacakan aja. Sambil sebelum baca tentu kita anda dulu ya, kita baca dulu supaya nanti kita bisa lebih menjiwai karena kita sudah paham. Baru kita ceritakan, nanti kita sampaikan. Dan itu perlu sering disampaikan, diceritakan sehingga anak eh, meskipun mungkin di tahap-tahap awal kadang-kadang belum mencerna semuanya, tapi karena sebagian paling tidak mereka sudah mendengar. Oh ternyata surga itu ada pintunya. Di surga itu ada dipan-dipan. Di surga itu ada taman-taman. Di surga ada sungai. Di surga ada, biar wawasan itu sampai ke benak. Terus dikenalkan juga bahwa kalau sudah di surga, yang namanya kenikmatan surga itu sudah nggak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Terus kemudian di surga juga ada eh, makanan minuman yang ada di dunia. Ini kalau Bapak Ibu sekalian malam-malam begini minum jahe. Oh ternyata di surga juga ada jahe. Nah itu kenalkan kepada anak-anak. Ada sebagian ulama istinbat bahwa biar menikmati juga, ya, menikmati kehidupan dunia ini juga, lalu mengenalkan surga sekaligus, ya kita bisa dengan cara kita coba ceritakan kepada anak-anak juga tentang, ya, di surga juga ada pisang. Kalau ada suka pisang, ya ada pohon-pohonan yang tersusun-susun, ya. Nah itu diantara caranya untuk menguatkan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya ada dua yang lain, bahwa keteladanan dan doa. Ya, orang tua juga usahakan menjadi teladan, jadi contoh. Anak mungkin belum mau mengerjakan, tapi anak melihat orang tuanya sholat, orang tuanya baca Quran, orang tuanya zikir, orang tuanya. Termasuk ketika anak melihat orang tuanya sering pegang HP, tapi pegang HP-nya untuk apa? Anak perlu tahu, orang tuanya pegang HP bukan untuk main game, bukan untuk nonton tontonan-tontonan yang tidak patut dan tidak layak. Jadi anak akhirnya apa? Akhirnya terbentuk kepercayaan, oh orang tuanya, saya, kalau bapak saya, ibu saya, di HP-nya memang nggak ada game. Terus kalau ditonton, yang ditonton apa? Oh kajian ini. Yang ditonton kajian. Yang ditonton ada nasihat dari salah seorang ustadz. Yang ditonton apa? Oh ada ini video profil tentang Masjid Al-Wahdah di Karanganyar misalnya. Yang ditonton apa ya? Biar anak mengetahui, oh itu yang ya itu bagian dari keteladanan. Nah, jangan lupa juga doakan. Mudah-mudahan anak kita menjadi qurrata ayun. Begitu? Amin. Amin. Kami. Ya, jazakallah tadi. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Retna Sundari. Pertanyaannya bagaimana menguatkan orang tua dalam menghadapi anak yang sulit dalam pengasuhannya? Karena kondisi anak yang berbeda dengan anak yang lain atau anak difabel atau berkebutuhan khusus yang kami pegang agar kuat karena kesabaran mendidik anak akan mendapat pahala yang besar waktu sangat walau sangat sulit. Demikian Hmm. pertanyaannya Ustaz. Ya, begini, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya kita bisa kuat menjalani itu. Yang pertama, kehidupan rumah tangga, termasuk mendidik anak, termasuk salah satu ibadah. Jadi ketika kita sudah mulai suami istri melakukan akad nikah, kemudian sang suami mengatakan qabil tuh, saya terima nikahnya, itu sudah mulai dengan aktivitas ibadah. Dan sampai kapan? Kalau di dunia ya sampai akhir hayat. Nanti dilanjutkan dengan kehidupan berikutnya. Tapi kehidupan berumah tangga itu kita lihat sebagai ibadah. Sehingga kalau kita melihat itu sebagai ibadah, apapun situasi yang ada, kita jalani itu sebagai bagian dan rangkaian dari ibadah.
Nah, jadi artinya kalau kerangkanya ibadah, suami mengerjakan sesuatu, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, karena ibadah. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan sebaliknya dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Misalnya, suami sudah berbuat baik kepada istri, tapi istri tidak membalasnya dengan cara yang baik. Ya sudah, nggak apa. Ini bagian dari ketaatan kita, karena ini ibadah. Orientasi kita cari pahala. Ini kita sedang cari pahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana istri juga gitu. Kadang-kadang istri merasa sudah melakukan ini dan itu, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Balasan dari suami. Termasuk juga ketika mendapatkan anak yang kondisinya perlu perhatian khusus. Ini bagian dari ibadah yang kita kerjakan kepada ya, kepada Allah SWT lewat perantaran anak tersebut. Bisa jadi kita mengharapkan ini dan itu ternyata nggak seperti yang nggak seperti anak pada umum. Nah, jadi kalau sudah melihat sejak awal itu bagian dari ibadah, maka kita menjalaninya sebagai ibadah. Kalau ada perjuangan, nah ini poin berikutnya. Kalau ada perjuangan lebih dan ada tambahan waktu, tenaga, pikiran, biaya yang kita keluarkan, berarti pahala kita tambah banyak. Kan begitu? Karena kita meluangkan waktu lebih banyak dibanding yang meluangkan waktunya lebih sedikit. Yang mengeluarkan biaya lebih banyak, tentu pahalanya lebih banyak daripada yang mengeluarkan biaya lebih sedikit. Karena apa? Karena ini bagian dari ibadah. Makanya ketika kita melihatnya itu, kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran. Nah, kemudian poin berikutnya, kita juga perlu membesarkan hati kita, termasuk membesarkan hati anak kita. Bahwa kalau Allah berikan ujian dan cobaan seperti itu, bagaimana kita berusaha untuk menjalani dengan penuh kesabaran. Dan saling menguatkan. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami, orang tua menguatkan anak untuk menjalani. Mungkin sebagian pernah lihat ya, saya nggak tahu apakah eh, sebagian pernah melihat ada seorang guru olahraga tentu di luar sana. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak punya dua tangan dan tidak punya dua kaki. Bayangkan dalam kondisi seperti itu kan ujian berat. Tapi ternyata apa? Orang tuanya dengan penuh kesabaran bersabar untuk menjalani itu dan meneguhkan hati. Siapa meneguhkan hati anaknya sampai akhirnya anaknya punya rasa percaya diri, kemudian punya jiwa yang besar untuk bayangkan untuk menjadi atlet. Kita mikir ini gimana ceritanya? Ini kita aja yang punya dua tangan lengkap, dua kaki lengkap untuk jadi atlet itu kan mikir-mikir itu. Ya, artinya ada hal-hal yang dipikirkan dari sisi bahwa kita mempertimbangkan ini dan itu. Ini nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki. Terus mau menjadi atlet, apa ini apa nggak berlebihan? Ternyata apa? Ternyata benar dan itu bisa kita dapati. Bagaimana akhirnya eh, orang apa dia tumbuh dewasa dengan rasa percaya dirinya, kemudian kemampuannya tetap tetap tumbuh dengan eh, kemampuan seperti layaknya orang-orang normal, padahal tadi nggak punya dua tangan dan nggak punya dua kaki. Itu bayangkan ngerjakan beberapa kerjaan gimana cara. Tapi kemudian dia bisa menjadi seorang atlet gimana caranya? Gimana kalau orang itu berenang ya, dengan kondisi seperti itu? Gimana kalau dia mau bermain apa misalnya bermain bola? Gimana caranya? Itu kan sesuatu yang sulit, tapi bisa dan berlatih ya. Sudah pasti berlatih lebih keras, berlatih lebih sungguh-sungguh dan akhirnya ternyata bisa. Maka kalau kita yang melihat juga, ya, aduh, ini kalau orang seperti itu bisa, anak seperti itu bisa, tentu yang tidak lebih berat dari itu ya lebih bisa, harusnya kan begitu. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana saling menguatkan, saling meneguhkan suami, istri, orang tua kepada anak, saling menguatkan. Nah, dan jangan lupa juga doa karena semua itu di tangan Allah SWT. Kita semua tahu Imam Bukhari rahimahullah taala itu awalnya buta. Imam Bukhari itu buta. Terus ibunya nangis terus berdoa terus pada Allah SWT mudah-mudahan Allah kembalikan penglihatan. Dan balik bisa lihat lagi. Nah, kalau
sudah serahkan pada Allah SWT, semua bisa jadi mungkin. Nggak ada yang mustahil kan gitu ya. Ya bagi kita mustahil ya, namanya juga manusia karena kita punya keterbatasan. Tapi kalau Allah SWT, yang buta bisa jadi melihat, yang tadinya nggak bisa jadi jalan, dan seterusnya. Itu semuanya serba mungkin bagi orang beriman. Nah itu jawabannya Bapak Allah. Ya, Masya Allah, jawabannya untuk Tasal. Ustaz, mohon izin, ini satu pertanyaan lagi dari Bapak Wahyudi di Wonogiri tentang bagaimana agar khusyuk dalam sholat, Ustaz. Mungkin bisa sedikit disampaikan tips triknya, Ustaz. Ya, secara singkat ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ya kalau bicara khusyuk dalam sholat itu, yang penting kita siapkan dan kondisikan adalah kondisi suasana kejiwaan kita, suasana hati kita. Bahwa kita ini mau mengerjakan sholat, bahwa kita ini mau melakukan ibadah. Maka salah satu cara yang juga kita bisa lakukan, mengkondisikan bukan cuma penampilan fisik kita. Sekarang kalau saya mau sholat, kemudian saya menyiapkan dengan pakai songkok, peci, kemudian baju, usahakan rapi, kemudian ke bawah pakai sarung, pakai ini dan itu, terus kemudian karena mau ke masjid ya saya punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Itu membantu mengkondisikan dan membuat suasana sholat bisa lebih khusyuk daripada seandainya saya berpakaian tapi kemudian rambut belum dirapihkan, nggak pakai penutup kepala, lalu rambutnya berantakan, bajunya juga kancingnya belum terpasang semua, kemudian celana juga mas nggak karuan. Nah itu bagian dari pengkondisian. Termasuk kalau sekarang ini mengkondisikannya, ayo coba sebelum sholat tidak disibukkan dengan handphone dan isi handphone. Ada WA, ada apalagi kalau sudah ikut di medsos, ya, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Kita pusing, capek. Maka kalau kita bisa berhenti dari hal-hal seperti itu, kalau istilah sebagian orang puasa. Maksudnya apa? Kalau sebelum sholat, ya sebelum sholat sudah berhenti, sudah. Saya mau sholat. Ya sudah azan ini, HP ya sudah berhenti dulu, nggak dibuka. Persiapan untuk setelah itu wudhu, kemudian masuk ke masjid, tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat wajib. Setelah selesai, sudah selesai sholat, zikir, nah baru buka lagi. Itu kan tenang. Ketimbang begitu sudah komat, Allah Akbar masih buka HP. Mendengar, tapi masih buka, sehingga apa? Bisa jadi pikirannya masih ke perangkatnya ini. Masih ke isi perangkat. Nah, kemudian selain itu juga usahakan eh, mencari tempat yang juga memungkinkan kita lebih bisa khusyuk dari sisi, bisa jadi posisinya. Misalnya, kalau bapak-bapak berarti usahakan posisi di depan, paling depan, di soft pertama. Itu kan membantu kita khusyuk ketimbang di soft kedua, ketiga, apalagi semakin belakang. Kenapa? Karena kalau di soft pertama kita nggak lihat orang lain. Kecuali kalau kita di belakang imam, kita cuma lihat punggungnya imam. Dan kalau agak ke kanan dikit, ke kiri dikit, kita cuma lihat tembok. Itu membantu kita khusyuk. Ketimbang kalau kita berada di soft ketiga. Kanan kiri ada orang, depan juga ada orang. Itu akan membantu kita khusyuk. Maka mengkondisikan seperti itu penting. Termasuk juga tadi, sebelum sholat, kita sholat juga itu bagian dari mengkondisikan supaya khusyuk. Maksudnya sebelum sholat wajib ada sholat sunnah. Mau sholat sunnahnya sholat qobliyah, sholat sunnahnya sholat apa, tahiyatul masjid, sholat sunnahnya. Ada sholat yang dikerjakan itu obat. Dan kalau masih ada waktu setelah sholat sunnah, kok masih ada waktu, terus dipakai apa? Bisa dipakai untuk berdoa, dipakai untuk baca Quran. Itu bagian dari mengkondisikan. Karena suasana kita jadi suasana berbeda dengan ketika kita tidak dalam keadaan sholat. Termasuk juga kalau begitu masuk masjid tergesa-gesa. Bah, sampai di masjid itu tergesa-gesa, apalagi posisinya agak, pintunya agak di belakang, lari ke depan atau berjalan agak cepat. Begitu sampai di saf, jadi masih eh ya. Jadi masih masih menarik nafas gitu, ya. Mau apa, mau sholat kondisinya nggak enak kalau masih ngos-ngosan begitu. Tapi kalau kita sudah tenang, nggak tergesa-gesa seperti itu, begitu masuk dalam saf kita enak, ya, kita enak menikmati itu. Dan kalau memang terlambat ya kalau sudah, kalau terlambat terlambat satu rakaat ya sudah,
ikut yang kedua. Tapi tetap tenang, itu pentingnya. Jadi nggak disibukkan dengan hal seperti itu. Nah, terakhir, kalau sekarang ini bacaan sholat kan setiap hari sama. Sejak kita kecil sampai hari ini sama. Allahu Akbar sama, doa iftitah sama, Al-Fatihahnya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, duduknya juga sama, tasyahud akhirnya sama, sampai assalamualaikumnya juga sama. Maka yang kita bisa lakukan adalah belajar memahami makna bacaan sholat. Jadi ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu artinya apa? Sami'a. Jadi kalau belum ngerti belajar. Kalau sudah, alhamdulillah. Ruku bacanya Subhana Rabbiyal Azim. Itu artinya apa ya Subhana Rabbiyal Azim? Nah belajar. Dan nggak bisa orang bahasa, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Iya, memang nggak bisa bahasa Arab. Tapi belajar kan bisa. Udah bertahun-tahun bacaannya sama gitu. Allahu Akbar kan dari dulu bertahun-tahun sama. Sejak kita masih sebelum balik takbirnya kan Allahu Akbar. Dari dulu nggak pernah ganti. Allahu Akbar. Berarti kan bisa dipelajari. Sami Allahu liman hamidah bisa dipelajari. Mosok bertahun-tahun nggak pernah tahu makna Sami Allahu liman hamidah. Padahal bisa dipelajari. Kalau nggak ngerti, tanya sama orang yang ngerti. Ada ustadz, ada ustadzah, ada apalah sumber-sumber belajar yang ada. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, sehingga nanti yang tidak kita ketahui cuma satu. Tinggal satu yang nggak kita ketahui. Yaitu bacaan surat yang dibaca oleh imam. Kalau itu sholatnya jahar. Ya, kalau sholatnya jahar. Berarti kalau sudah zuhur dan asar, kita juga bisa tahu bacaan. Berarti apa? Kita belajar misalnya. Belajar makna al-ikhlas al-falaq an-nas. Belajar makna al-asr, belajar makna inna atau inna, belajar makna surat-surat yang pendek-pendek aja. Yang biasa kita baca, kita bisa membacanya, tapi kita juga tahu artinya. Karena itu bisa dipelajari. Semua kita bisa belajar. Dan belajarnya sekarang belajar. Nah itu saran. Dan nanti pada level berikutnya, setelah belajar makna bacaan, bisa belajar makna, ya, belajar makna gerakan. Begitu kita ruku, membukukan badan. Begitu kita sujud, kita juga merendahkan diri kita. Merendahkan diri itu hanya boleh kepada satu, yaitu pada Allah SWT. Kita nggak boleh merendahkan diri kepada manusia. Kita sujud hanya kepada Allah. Kalau sujud kepada manusia, kan? Nabi SAW pernah bersabda, laulah. Ya, ya, ini pernah beliau sampaikan begini. Ketika beliau menyampaikan tentang pentingnya seorang istri patuh kepada suami. Lau kuntu amiran ahadan ayyas judali ahadin, seandainya saya boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka kata Nabi SAW, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Kalau boleh, tapi nggak boleh. Nggak boleh sujud, hanya istri sujud pada suami nggak boleh, hanya kepada Allah SWT. Maka dari situ kita bisa lihat, oh ternyata memang makna sujud itu nggak sembarangan. Maka nggak boleh sujud kepada makhluk. Sujudnya istri pada suami nggak boleh. Sujudnya dan seterusnya. Itu mungkin jawaban yang bisa kami sampaikan secara singkat. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini masih ada yang resen atau untuk besok saja Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ya, untuk Kita besok saja cukupkan. mungkin. Ya, Iya, siap ya. Ustaz kalau sudah malam. Kepada atas nama Ibu Mila mungkin ya, nanti bisa mengirimkan pertanyaan via admin saja. Insya Allah akan kita jawab. Kalau tidak via balasan WA, Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya karena memang waktu kita sudah malam. Kemudian yang berikutnya kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Ridwan atas materi Masya Allah dan juga jawaban-jawaban yang Insya Allah aplikatif bisa kita gunakan bersama dan perlu diketahui juga beliau itu sebetulnya punya program dulu apa namanya tentang sholat Ustadz nggih. Nanti mungkin Ya. suatu ketika bisa kita optimalkan dan keilmuan beliau berkaitan dengan sholat bagaimana untuk mendapatkan sholat khusyuk dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian yang selanjutnya kami mengulang informasi dari Masjid Al-Fadah berkaitan dengan masih dibukanya kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian berdonasi dan juga berwakaf untuk pembangunan masjid dan juga mengoptimalkan
hewan kurbannya pada tahun ini pada daerah-daerah minim kurban baik di Karanganyar maupun di Wonogiri yang insya Allah akan kita salurkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu sudah malam, nah, dan sebenarnya ini masih mungkin beberapa hal yang terus pengen kita gali dari beliau. Cuma insya Allah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Jadi terus simak grupnya, jangan leave grup dan juga hadir pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan kami mohon maaf jika kami dalam menyiapkan Zoom ataupun dalam membawakan acara ada kekurangan mohon diikhlaskan. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa karatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.